Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi pada materi tentang garis dan sudut. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada pertemuan 3 minggu lalu, 3 minggu yang sudah kita lalui, kita sudah membahas tentang garis. Hari ini kita masuk pada materi sudut. Baik, yang pertama adalah mengenai jenis-jenis sudut. Bagaimana sudut itu terbentuk ya. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 buah pensil yang akan kita anggap sebagai sinar garis. Jadi ada sinar garis berwarna pink, ada sinar garis berwarna hijau. Jika kedua sinar garis ini bertemu pada satu titik, maka ini kita sebut dengan sudut. Jadi sudut itu terbentuk dari pertemuan 2 buah sinar garis. Nah, yang dimana yang maksud dengan sudut? Sudut adalah bagian yang sudut sini nih, pojoknya. Nah, ini sebut sudut. Titik pertemuan yang di sini, ini kita sebut dengan titik sudut. Nah, kemudian daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis ini kita sebut dengan daerah sudut. Jadi, daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis. Nah, sudut disebutkan yang di sini harus di tengah. Misalnya sini A, B, C, maka kita sebut sudutnya adalah A, B, C. Kalau yang di sini A berarti B, A, C. Jadi sudutnya harus terletak di tengah. Nah, bagaimana sudut? Jenis-jenis sudut. Nah, seperti yang kita lihat di sini, jika bentuknya seperti ini kita sebut dengan sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau yang persis seperti ini, nah ini berarti adalah sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Jadi antara garis yang hijau dengan yang merah harus saling tegak lurus, maka membentuk sudut siku-siku. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, lebih dari 90 derajat? Maka ini disebut dengan sudut tumpul. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau sudutnya seperti ini, nah lurus, maka ini besar sudutnya adalah 180 derajat atau kita sebut dengan sudut lurus. Jelas ya? Nah, kalau 2 buah garis saling berpotongan seperti ini, maka ini akan membentuk sudut-sudut. Yang sudut dibentuk adalah ini, dan ini. Nah, sudut-sudut ini membentuk sudut saling bertolak belakang. Yang atas dengan yang bawah, itu sudut saling bertolak belakang. Yang kiri dan kanan, itu saling bertolak belakang. Jadi sudut saling bertolak belakang ini besarnya adalah sama. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan sudut yang dibentuk oleh garis sejajar yang dipotong oleh garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ibu gambarkan dulu. Nah, ini adalah garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Garis sejajarnya adalah garis L dan garis K, dan garis lainnya adalah garis M. Jika ini kita sebut dengan L1, L2, L3, dan L4. Kemudian ini K1, K2, K3, dan K4. Nah, berarti membentuk sudut-sudut yang saling berpasangan. Yang pertama adalah sudut-sudut sahadap. Sudut sahadap itu kalau digambar ini berarti sudut sudut L2 dengan sudut K2. Kemudian sudut L1 dengan K1. Sudut L4 dengan K4
sudut L3 dengan K3. Ya, jadi ada 4 pasang sudut yang saling sehadap, yaitu K1 dengan L1, K2 dengan L2, K3 dengan L3, K4 dengan L4. Kemudian ada lagi yaitu sudut saling berseberangan. Sudut saling berseberangan ada dua, ada sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Kalau sudut dalam berarti sudutnya ada di dalam. Sudut yang ada di dalam adalah L2, K1, K4, dan L3. Ini adalah sudut yang ada di dalam. Jadi di dalam itu maksudnya adalah di antara dua garis sejajar. Berarti yang dalam berseberangan adalah L2 dengan K4, kemudian K1 dengan L3. Itu dalam berseberangan. Sudut luar berseberangan berarti sudutnya ada di luar, yaitu sudut K2, K3, L1, dan L4. Yang luar berseberangan berarti L1 dengan K3, kemudian L4 dengan K2. Itu luar berseberangan. Kemudian ada lagi sudut sepihak. Sama sepihak dengan berseberangan ada dua, dalam sepihak, luar sepihak. Yang merupakan sudut dalam sepihak adalah L2 dengan K1. Kemudian yang lainnya adalah L3 dengan K4. Itu sudut dalam sepihak. Sudut luar sepihak berarti adalah L1 dengan K2, L4 dengan K3. Itu luar sepihak. Jadi diulang lagi, ada sudut sehadap, ada sudut saling sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sehadap, dan sudut luar sehadap. Nah, tugas kalian adalah nanti mencatat apa yang sudah Ibu sebutkan tadi, dicatat di buku tulis, kemudian catatannya dikirim ke classroom. Jelas ya anak-anak? Baik, terima kasih.